Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Doni. Kembali kita ke desa digital dan digitalisasi desa teman-teman. Nah, ini kita juga sekalian mengerjakan kerangka dari website kita sudah hampir 60% jadi nih teman-teman. Nah, ini contohnya kita pembuatannya teman-teman. Jadi domainnya kita pakai digitalisasi desa. Nah, ini navigasinya, menu-menunya juga sudah kita sematkan di sini teman-teman. Nah, di sini tertera ada profil desa, keunggulan desa, info desa, kegiatan dan laporan serta info terbaru. Ini nanti kita kembangkan teman-teman, buat teman-teman yang mungkin ingin pesen bisa nanti desainnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintahan desa tersebut. Tadi sudah saya tampilkan site-sitenya mengenai beberapa form yang sudah kita input di website ini. Kembali ke tujuan awal teman-teman, digital desa ini adalah tentang memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi ini kemudian menjadi teknologi informasi dan komunikasi yang juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan aplikasinya teman-teman, terutama untuk kepentingan masyarakat juga secara sosial. Oke, kita sambil mengerjakan. Nah, ini teman-teman, tujuannya adalah untuk menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan kegiatan desa teman-teman. Jadi kita adakan kolaborasi dengan informasi dan komunikasi serta teknologi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan desa. Bisa berupa informasi mengenai profil desa, informasi mengenai kegiatan desa, ataupun informasi-informasi mengenai keuangan dan juga mengenai aktivitas yang ada di desa. Oke, di sini juga sudah saya siapkan teman-teman beberapa item, mulai sistem keuangan desa teman-teman yang juga kita singkat menjadi Siskeudes, juga sistem informasi desa, juga ada sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Nanti kita gandeng, kita sambungkan di sini. Juga ada sistem informasi kesejahteraan sosial, juga ada sistem informasi perencanaan pembangunan atau yang disingkat SIPEDA. Jadi di website desa yang kita buat untuk sebuah desa, bisa nanti kita sambungkan juga dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang telah disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah teman-teman, selanjutnya di sini juga kita urai teman-teman. Nah ini kita uraikan untuk manfaat dari literasi yang ada, yaitu digitalisasi. Kita akan menerapkan teknologi khususnya informasi dan komunikasi menjadi suatu bentuk pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemerintahan desa dalam melayani masyarakat. Oke, semua memang tidak lepas dari dampaknya teman-teman, bisa dampak positif dan juga dampak negatif. Dan yang paling harus dicermati ataupun yang paling harus diwaspadai adalah dampak negatifnya. Pasti semua produk ataupun semua kebijakan plus minusnya ada. Untuk itu pengawasan dan berbagai macam batasan ataupun berbagai macam pengawasan secara terpadu wajib kita lakukan bersama-sama untuk sama-sama mengawal keberlangsungan dari sebuah pemerintahan desa dan juga efisiensi terhadap sistem yang kita gunakan. Nah ini teman-teman yang nanti harus ada dalam website kita, di website desa. Pertama teman-teman, di situ nanti kita tampilkan profil desa lengkap, dari jumlah penduduk, dari luas tanah, dari apapun yang bersifat include pemilikan desa itu. Yang kedua teman-teman, kita masukkan struktur organisasi. Jadi mulai kepala desanya, perangkat desanya atau sekretaris desa, sampai ke staf-staf ataupun sampai perangkat-perangkat di bawahnya. Nah, juga agenda dan potensi desa teman-teman yang kita sebut kemarin dalam video kita. Untuk agenda, apa visi dan misi ke depan desa tersebut, apa kepentingan ataupun tujuan
dari desa tersebut ke depan, juga potensi-potensi daerahnya ataupun potensi-potensi desa tersebut, bisa UMKM-nya, bisa wisatanya, bisa keseniannya, atau secara personal bisa ada orang-orang yang memang patut ataupun layak kita publikasikan dalam website desa. Kita scroll lagi teman-teman. Ini teman-teman, kembali tadi saya juga menginformasikan semua produk ada plus minusnya. Maka untuk mengawal agar sisi negatifnya bisa kita tekan ataupun kita minimalisir, kita harus juga mengerti bagaimana menggunakan website tersebut atau memanfaatkan website desa tersebut secara bijak dan secara dewasa. Karena memang semakin berkembangnya teknologi, harus juga mempunyai kesiapan secara SDM untuk menerima ataupun untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya ini teman-teman, kita batasi penggunaan media sosial. Kedua juga untuk menghindari hal-hal yang negatif yang nanti kita suguhkan, yang di situ bisa menjadikan pro dan kontra. Maka sangat penting fungsi kontrol dari pemerintahan desa maupun perangkat-perangkat desa termasuk PMK ataupun pedesnya ataupun perangkat-perangkat desa yang mewakili warga untuk bisa juga saling mengontrol terhadap sirkulasinya dan pengisian website tersebut, sehingga dampak yang muncul nanti secara negatifnya bisa kita tekan dan tidak akan menimbulkan polemik di masyarakat. Sementara itu teman-teman yang bisa kita alokasikan dan kita sampaikan terhadap penggunaan website desa, dan di sini teman-teman kita lanjut kembali untuk membuat ataupun menyelesaikannya. Satu tahap demi tahap sudah kita selesaikan. Nah, ini kemudian nanti kita masuk pada tahap input data, yaitu mengenai data wilayah, data jumlah penduduk, data penduduk produktif, data penduduk yang memang non produktif, juga kakaknya, jumlah wanitanya, jumlah perempuan ataupun jumlah laki-laki, dan jumlah usia anak-anak. Bisa lihat lagi part-partnya sudah kita kemas teman-teman. Nah, kita tinggal isi bagian demi bagiannya, bagaimana isinya apa, sesuai dengan permintaan ataupun sesuai dengan pesanan dari pihak desa tersebut. Nah, di sini kita nanti tinggal input teman-teman, apa-apanya yang memang bisa dimasukkan. Pengisian ini pun diusahakan dilakukan secara bijak untuk menghindari polemik dan juga sebagai semangat transformasi yang menuntut informasi publik yang transparan dan benar, dan tentunya teman-teman jangan sampai menimbulkan hal-hal negatif. Nah, ini teman-teman bisa kita saksikan sudah ada tujuan desa cerdas, manfaat, ini juga sudah ada dampaknya, terus manfaat website desa, dan juga nanti kita isi yang lain. Ya teman-teman, kita lanjut lagi, jumpa lagi dengan kita di video selanjutnya. Salam keren, desa maju, Indonesia jaya.